Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang dan salam hangat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kemudahan, sehingga kami dari kelompok 3 bisa melaksanakan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Profesi Guru yang diampu oleh Bapak Dr. Al-Ghazali SAG MM. Adapun presentasi ini kami lakukan secara daring melalui media Zoom meeting, mengingat seluruh anggota kelompok berada di lokasi yang berjauh. Insya Allah, kegiatan ini akan direkam dan kemudian diunggah sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pemenuhan tugas UAS kami. Tema yang akan kami angkat adalah masalah-masalah guru dalam mengajar dan solusinya. Tema ini kami pilih sebagai bentuk refleksi terhadap tantangan nyata yang dihadapi para pendidik, mulai dari persoalan kurikulum, keterampilan mengajar, manajemen kelas, hingga aspek psikologis dan komunikasi dengan orang tua. Dalam penyajiannya, kami juga akan menyertakan berbagai solusi strategis yang telah kami rumuskan dari kajian teoritis dan studi lapangan. Adapun untuk susunan kegiatan presentasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh saya selaku moderator. Yang kedua, perkenalan singkat anggota kelompok. Yang ketiga, pemaparan materi menggunakan media PowerPoint yang akan mencakup pendahuluan, subtopik, lalu penutup. Dan yang terakhir, penutupan kembali oleh saya sebagai moderator. Saya, Idah Nur Hasanah, akan bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi ini. Selanjutnya, kami persilahkan rekan-rekan pemateri untuk menyampaikan bagian-bagian materi secara bergiliran. Kepada rekan pertama, dipersilahkan untuk memulai penyampaian materinya. Terima kasih dan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Husni Zuama, yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pendahuluan dari makalah kelompok 3. Langsung saja, latar belakang guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Dalam menjalankan tugasnya, seorang guru dituntut untuk mampu menyampaikan materi dengan baik, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta membangun hubungan yang positif dengan siswa. Namun, dalam prakteknya, tidak sedikit guru yang menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam proses mengajar. Masalah-masalah yang dihadapi guru dapat bersumber dari berbagai aspek seperti kurangnya sarana dan prasarana, kemudian perbedaan karakteristik siswa, keterbatasan waktu, tekanan administratif, hingga kurangnya pengembangan profesional secara berkelanjutan. Permasalahan ini jika tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Oleh karenanya, penting bagi seorang guru untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai etika, profesi, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran. Melalui makalah ini, kami semua anggota kelompok 3 berusaha mengangkat tema mengenai masalah-masalah guru dalam mengajar serta solusi yang dapat diterapkan dengan harapan dapat menjadi bahan refleksi dan pengembangan bagi calon pendidik dalam menyiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana masalah kurikulum dan solusinya. Yang kedua, bagaimana masalah keterampilan belajar dan solusinya. Yang ketiga, bagaimana masalah manajemen kelas dan solusinya. Yang keempat, bagaimana masalah sumber daya dan solusinya.
Yang kelima, bagaimana masalah psikologis dan emosional serta solusinya. Kemudian yang keenam, bagaimana masalah komunikasi dengan orang tua dan solusinya. Kemudian bagian C, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami masalah kurikulum dan solusinya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan memahami masalah keterampilan belajar dan solusinya. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami masalah dan manajemen, kemudian serta solusinya. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui dan memahami masalah sumber daya dan solusinya. Yang kelima, untuk mengetahui dan memahami masalah psikologis dan emosional serta solusinya. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami masalah komunikasi dengan orang tua dan solusinya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman rekan kelas yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemateri kedua, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu masalah kurikulum. Yang pertama, tidak sesuai perkembangan siswa, di mana materi ajar seringkali terlalu abstrak dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, terutama di tingkat SD. Yang kedua, terlalu padat. Beban kurikulum yang dapat memaksa guru mengajar dengan terburu-buru menjadikan pembelajaran dangkal dan kurang bermakna. Yang ketiga, penghambat kreativitas, target kurikulum dan beban administrasi yang berat membatasi waktu guru untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya, solusi masalah kurikulum. Yang pertama, penyesuaian kurikulum, di mana mengadaptasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan inklusif. Yang kedua, meningkatkan fasilitas dan alat bantu, menyediakan fasilitas modern, lab internet dan alat bantu ajar yang interaktif untuk mendukung beragam gaya belajar siswa. Poin ketiga, integrasi teknologi, memanfaatkan platform digital LMS, simulasi virtual, dan sumber belajar online untuk menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan menarik. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih pemateri kedua. Selanjutnya silakan untuk pemateri ketiga. Silakan untuk pemateri ketiga, Ibu Dewi Lailatul Mubudiah. Audionya dinyalain, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah keterampilan mengajar itu satu, kurangnya pelatihan profesional. Banyak guru khususnya di daerah terpencil jarang mendapatkan kesempatan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Kemudian metode mengajar monoton. Kurangnya pembaruan keterampilan menyebabkan guru cenderung menggunakan metode tradisional kayak ceramah satu arah dan kurang efektif untuk melibatkan siswa. Kemudian kesulitan mengelola kelas. Keterampilan yang tidak terarah membuat guru kesulitan menghadapi dinamika kelas dan siswa dengan gaya belajar yang beragam. Next. Solusi keterampilan mengajar itu pelatihan dan pengembangan profesional, mengikuti program pelatihan terstruktur, luring ataupun daring, serta aktif dalam komunitas belajar seperti KKG atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian supervisi klinis menerapkan pendekatan pembinaan yang kolaboratif dan relatif antara guru dan supervisor melalui siklus observasi untuk perbaikan berkelanjutan. Penerapan tim teaching, 2 atau lebih guru berkolaborasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk saling belajar dan memperkaya metode pengajaran. Masalah manajemen kelas, definisi mengikuti program pelatihan terstruktur, luring dari serta aktif dalam komunitas belajar seperti KKG atau platform Merdeka Mengajar. Jenis masalah itu individu dan kelompok. Individu yaitu perilaku siswa yang ingin perhatian mencari kekuasaan atau menunjukkan ketidakmampuan. Kemudian jenis masalah yang kelompok yaitu hubungan antar siswa yang tidak baik, ejekan atau kelompok yang sulit fokus pada tugas. Fokus penyebabnya yaitu perbedaan karakteristik siswa, kelompokan di kelas, dan tuntutan kurikulum. Next.
Solusi manajemen kelas itu pendekatan preventif atau pencegahan, peningkatan kesadaran diri guru dan kesadaran siswa. Kemudian menciptakan kontrak sosial atau aturan kelas yang disepakati. Pendekatan atau penyembuhan, pendekatan kuratif, mengidentifikasi dan menganalisis akar masalah secara mendalam. Dua, menilai alternatif, menerapkan solusi yang efektif. Solusi yang paling efektif dan memonitor hasilnya melalui umpan balik. Masalah sumber daya, ketersediaan sarana alat langsung seperti buku dan prasarana fasilitas menunjang seperti gedung adalah kunci kualitas pendidikan. Permasalahan umum itu keterbatasan fasilitas dasar seperti kursi, meja, ruang kelas. Kurangnya sumber belajar seperti buku paket dan alat peraga. Kerusakan fasilitas akibat kurangnya pemeliharaan. Faktor penyebab keterbatasan dana, rasa kurang tanggung jawab, dan lahan sekolah yang terbatas. Ya, lanjutnya akan saya lanjutkan ya, yaitu solusi sumber daya. Tadi sudah dijelaskan tentang masalah-masalah sumber daya, dan sekarang kita bahas tentang solusinya. Solusi sumber daya, solusi efektif memerlukan kerjasama antara pendidik, pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua. Strateginya, yang pertama kreativitas pendidik, mencari alternatif pembelajaran yang inovatif meski dengan fasilitas terbatas. Yang kedua, kerjasama sekolah dan orang tua, menggalang dukungan bersama untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Strategi ketiga, inisiatif pemerintah, menambah anggaran pendidikan dan mendata sekolah yang menguntungkan, yang membutuhkan. Monggo pemateri selanjutnya. Silakan untuk pemateri kelima Pak Muhammad Abdurrahim. Baik, masalah psikolog dan emosional. Satu, pengaruh emosi. Emosi positif dapat mempercepat proses belajar, sedangkan emosi negatif dapat memperlambat atau menghentikannya. Dua, pentingnya EQ, kecerdasan emosional memegang peran lebih penting dari IQ untuk kesuksesan dan dapat dilatih. Tantangan ketiga, tantangan pada siswa. Emosi yang tidak stabil pada remaja dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan potensi mereka. Solusi psikologis dan emosional. Solusi pertama, menciptakan lingkungan positif, membangun suasana belajar yang menyenangkan untuk membangkitkan emosi positif pada siswa. Solusi nomor dua, solusi psikologis. Memanfaatkan pendekatan seperti terapi kognitif, behavioral, atau CBT, dan konseling untuk membantu mengubah pada pola pikir negatif. Solusi ketiga, solusi emosional. Mengajarkan siswa untuk mengenali emosi, teknik relaksasi, serta mengembangkan empati dan dukungan sosial. Monggo pemateri selanjutnya. Silakan untuk pemateri selanjutnya Bapak Helmi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang masalah berikutnya, yaitu komunikasi kepada orang tua. Ini menjadi problem di mana kemudian ini juga menjadi masalah-masalah bagi sebagian banyak guru kemudian. Di antara masalah komunikasi terhadap orang tua itu, yang pertama adalah kesenjangan komunikasi. Jadi tidak adanya komunikasi yang paralel antara guru dengan orang tua siswa. Yang kedua adalah pola komunikasi yang salah. Terkadang ini juga menjadi problem yang sering terjadi di sebagian banyak sekolah karena pola komunikasi yang keliru, di mana kemudian ini akan menghambat kepada komunikasi baik antara guru dengan orang tua. Seperti itu saya kira. Solusinya adalah
Maka hal-hal yang perlu kita lakukan atas masalah ini, yang pertama yaitu menerapkan pola autoritatif. Ini salah satu kemudian yang perlu kita lakukan agar komunikasi antara guru dengan orang tua bisa berjalan normal. Yang kedua, bangun kemitraan sehingga hubungan baik antara guru dengan orang tua itu juga bisa menjadi normal. Salah satunya sekarang ada WA yang kemudian bisa dimasukkan nomor wali orang tua itu sendiri sehingga hubungan itu akan terbangun dengan sendirinya. Salah satu yang terakhir solusinya adalah praktek komunikasi yang efektif sehingga salah satunya dengan cara berbicara dengan jujur, menggunakan bahasa yang santun dan menunjukkan rasa hormat. Sehingga dengan hal-hal yang seperti ini, maka kemudian eh, hubungan antara orang tua dengan murid, dengan guru maksudnya, maka kemudian akan berjalan dengan baik. Seperti itu saya kira terkait dengan masalah yang dihadapi kepada orang tua, antara guru dengan orang tua. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Materi. Silahkan untuk dilanjutkan ke bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan dari materi kali ini adalah yang nomor satu adalah guru menghadapi serangkaian masalah yang kompleks dan saling terkait, mulai dari kurikulum, keterampilan, sumber daya, hingga beban administrasi. Untuk yang kedua, jika tidak ditangani, maka permasalahan ini dapat berdampak serius pada menurunnya kualitas pendidikan nasional. Dan yang ketiga, solusi yang efektif harus bersifat komprehensif dan kolaboratif, melibatkan sinergi antara guru, sekolah, pemerintah, dan orang tua. Selanjutnya, untuk saran dari kesimpulan yang sudah disampaikan, nomor satu, untuk pemerintah dan lembaga pendidikan, yaitu meningkatkan kesejahteraan guru, menyediakan pelatihan yang relevan, memperbaiki sarana, dan mengurangi beban administrasi. Untuk yang kedua, sekolah atau madrasah menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, serta memberikan bimbingan yang membangun bagi guru. Dan untuk saran untuk guru atau tenaga pendidik, yaitu terus meningkatkan kompetensi, terbuka terhadap perubahan teknologi, dan proaktif membangun komunikasi dengan siswa serta orang tua. Yang terakhir, saran untuk orang tua dan masyarakat, yakni terlibat aktif dalam pendidikan anak dan mendukung profesi guru untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Untuk penutup dari presentasi kali ini, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya, di penghujung presentasi. Tak terasa sudah sampai penghujung presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktunya, baik kepada Bapak dosen pengampu etika dan profesi guru, Dr. Al-Ghazali SAGMM, maupun kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan hingga penyampaian materi ini. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini tentu masih banyak sekali kekurangan, baik dari segi teknis, penyajian, maupun isi materi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan mendatang. Harapan kami, apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi bersama, khususnya mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan tugas-tugas mulianya, serta upaya konkret untuk mencari solusi terbaik. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan menjadi pribadi yang terus belajar, tumbuh, dan bermanfaat bagi semuanya, bagi sesama. Saya pamit. Kami pamit dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.